Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa, tinggal 2 video lagi. Kita akan mengakhiri semua rangkaian pembelajaran dalam mata kuliah studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Dan untuk kesempatan yang ke-14 ini kita akan mengkaji tentang jurisprudensi di bidang kompetensi pengadilan agama. Kita mulai dengan pengertian kompetensi pengadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan kompetensi sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau untuk memutuskan sesuatu. Sedangkan kewenangan sendiri adalah hal yang berkaitan dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sehingga kompetensi pengadilan agama sesungguhnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk melakukan dan atau memutuskan sesuatu. Ada beberapa jenis kompetensi pengadilan. Setidaknya terdapat 2 macam kompetensi. Ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, kompetensi absolut. Apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau absolute competence? Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Ini yang bersifat absolut. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara peradilan tertentu di kalangan golongan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut pengadilan agama itu diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang antara lain perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Khusus untuk ekonomi syariah, ada sub-bidang perkaranya, yaitu ada bank syariah, perkara lembaga keuangan mikro syariah, perkara asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, perkara obligasi syariah dari surat berharga berjangka menengah syariah, perkara sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan perkara-perkara terkait bisnis syariah. Ini merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama. Untuk poin A sampai poin H yang di sebelah kiri, ini merupakan kompetensi di bidang hukum keluarga Islam, ditambah dengan ekonomi syariah, dari poin A sampai poin K. Baik, kita lanjut. Nah, sebagai pengayaan, sekilas disampaikan kompetensi absolut pengadilan agama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau Aceh. Ini ada sedikit perbedaan karena spesialisasi dari wilayah ini yang telah menerapkan syariat Islam. Nangro Aceh Darussalam atau NAD atau Aceh memiliki pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama yang kewenangannya lebih luas. Dia meliputi al-ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga, juga menangani tentang muamalah, yaitu hukum perdata untuk umat Islam, dan jinayah. Ini yang menarik, ada jinayah, hukum pidana Islam. Kesemuanya dilaksanakan dengan berdasarkan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai NAD, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama,
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada pasal 49 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di sana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al-ahwal syakhsiyah itu meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama, beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan sodakoh, karena wakaf, hibah, dan sodakoh itu masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu dalam perikatan atau muamalah. Perikatan atau muamalah ini meliputi jual beli, hutang piutang, persoalan qirat, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, wakilah, syirkah, ariyah, hajru, syuf'ah, dan rahan. Ada ihya ulmanat, ada ma'adin, luqatah, kemudian perbankan, ijarah, takaful, perburuhan, kemudian ada persoalan harta rampasan, wakaf, hibah, sodakoh, dan hadiah. Ini masuk ke dalam persoalan perikatan yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama atau mahkamah syariah di Aceh. Kemudian untuk jinayahnya ada persoalan zina, kemudian qadzaf atau menuduh berzina, mencuri, perampok atau al-hirabah, minum minuman keras, dan nabzah, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau termasuk golongan khamar. Kemudian persoalan murtad, pemberontakan, termasuk juga qisas dan diat yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan, jarimah ya. Kemudian ta'zir seperti dalam perkara judi, khalwat, berdua-duaan atau bersepi-sepian, kemudian meninggalkan sholat fardu dengan sengaja dan meninggalkan puasa Ramadan bagi yang tidak memiliki uzur atau halangan. Ini menjadi persoalan kajian kompetensi pengadilan agama dalam bidang jinayah. Ini sekilas tentang Aceh sebagai pengkhususan syariat Islamnya. Kita lanjut ke kompetensi relatif. Kompetensi relatif atau kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama, atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Misalnya, Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan Pengadilan Agama Curug. Keduanya sama-sama merupakan pengadilan agama, namun keduanya terletak di yurisdiksi yang berbeda. Ada wilayah hukum yang berbeda. Ini masuk ke dalam kompetensi relatif. Kewenangan relatif itu dibedakan antara kewenangan relatif perkara gugatan atau contentious dan kewenangan relatif perkara permohonan atau volunteer. Kita lihat satu persatu juga. Yang pertama, kewenangan relatif perkara gugatan atau contentious. Pada pasal 118 HIR itu diatur beberapa ketentuan sebagai berikut. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka diajukan kepada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Apabila tergugat lebih dari seorang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Selanjutnya, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah ya, yang disengketakan, rumah begitu, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Dan apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. Nah, pengecualian dari ketentuan ini terdapat dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berkenaan dengan cerai talak dan pasal 73 Undang-Undang yang sama mengenai persoalan cerai gugat. Ini merupakan pengecualian dari poin-poin yang ada di atas. Selanjutnya, untuk kewenangan relatif perkara permohonan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, yaitu permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
Kemudian permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Kemudian permohonan pencegahan perkawinan itu diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan, dan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Itu dasar hukumnya ada semua di sana. Nanti silakan sahabat mengecek kembali pasal-pasal yang dikutip. Kemudian ada satu asas yang berlaku di sini, yaitu asas personalitas keislaman. Ini menarik sekali. Apa yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman? Asas personalitas keislaman adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam hal urusan keperdataan di antara umat Islam maka harus diselesaikan melalui prosedur hukum acara di pengadilan agama. Jadi kalau persoalan perceraian, talak rujuk itu tidak bisa diajukan di pengadilan negeri untuk khusus umat Islam, sebab sudah ada kompetensi absolutnya bahwa ini merupakan domain dari pengadilan agama. Nah, kaitannya dengan kompetensi absolut adalah bahwa lembaga tersebut saat ini menjadi pusat penyelesaian sengketa keperdataan umat Islam dalam jalur litigasi. Selain menjadi dasar bagi umat Islam yang berperkara untuk mencari solusi atas sengketanya di pengadilan agama, asas personalitas keislaman juga dapat menjadi alasan bagi pengadilan negeri untuk menolak perkara-perkara hukum keluarga dan perkara-perkara muamalah di antara umat Islam, sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, berikut adalah beberapa jurisprudensi terkait kompetensi pengadilan agama. Silakan sahabat mengecek kembali jurisprudensi yang dikutip di dalam slide ini. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi dalam video kali ini. Yang pertama, kompetensi pengadilan agama adalah kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama untuk melakukan dan atau memutuskan sesuatu. Yang kedua, terdapat dua jenis kompetensi dalam dunia peradilan. Ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang ketiga, terdapat dua jenis kompetensi pengadilan agama, yakni kompetensi di bidang gugatan dan kompetensi di bidang permohonan. Selanjutnya yang keempat, asas personalitas keislaman menjadi dasar bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa keperdataan mereka di pengadilan agama. Dan yang terakhir, terdapat beberapa jurisprudensi yang perlu dipelajari untuk memahami kompetensi dalam lingkungan peradilan agama. Baik, sahabat kampus semuanya, inilah poin-poin penting pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan sahabat mengeksplor di lain kesempatan untuk materi-materi yang sudah disinggung di dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Atas keterbatasannya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di video pamungkas, video terakhir untuk mata kuliah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.